Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8 MTS Negeri 8 Banyuwangi. Nah, di sini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila di sini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, untuk materi yang kita pakai di sini, materi-materinya bisa diambil dari buku paket atau buku pegangan siswa kelas 8, kemudian modul-modul atau lembar kerja siswa. Yang ketiga, ringkasan-ringkasan materi, dan tentunya yang keempat, karena kita sedang dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan metode daring, tentunya dari internet. Langsung saja kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila pada bagian yang pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila. Jika kita berbicara mengenai istilah Pancasila, pada dasarnya sudah ada sejak zaman Majapahit, yaitu tertuang dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Senada dengan arti Pancasila secara etimologis, dalam buku Sutasoma terdapat istilah Pancasila Krama yang berarti 5 dasar kesusilaan yang berisi 5 larangan. 5 larangan tersebut antara lain tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras. Jika kita berbicara mengenai istilah Pancasila, dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau atas, atau dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang baik dan yang penting yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka dengan isi dan urutan sila sebagaimana alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, jika kita berbicara dasar negara, sesuai dengan TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan, TAP MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Artinya Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur ketatanegaraan Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Jika kita menilik fungsi dan peranan Pancasila, yang pertama Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Bagian yang kedua yang akan kita bahas adalah makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.
Nah, langsung saja, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ini berawal dari pertanyaan dan pemikiran para pendiri negara mengenai apakah dasar negara Indonesia merdeka. Nah, pertanyaan tersebut berhasil dijawab oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI dan BPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disebut juga sebagai dasar filsafat negara atau filosofis grondslag dan ideologi negara atau Staatsidee. Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada dan seterusnya. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah termuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, garis miring, pembacaan, garis miring, pengucapan sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor XVIII atau yang biasa disebut dengan 18 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila atau dulu yang biasa disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat in-melik atau sekali telah dicabut maupun telah selesai pelaksanaannya. Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lebih lanjut, dijelaskan Pancasila sebagai dasar negara menurut Noto Negoro
Seperti dikutip oleh Darji Darmodihardjo, Sarjana Hukum, dinyatakan bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara itu. Dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat dirubah. Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Istilah dasar negara berasal dari kata dasar dan negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar berarti bagian terbawah, alas, fundamental, asas, pokok, atau pangkal. Adapun kata negara berarti persekutuan bangsa dalam suatu daerah yang memiliki batas-batas tertentu. Jadi, dasar negara adalah suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara sebagai suatu konsep norma hukum tertinggi yang tumbuh dalam sejarah perkembangan suatu negara dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, Pancasila berkedudukan sebagai ground norm atau norma dasar, atau state fundamental norm, norma fundamental negara dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia harus disiwai dengan Pancasila. Isi dan tujuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila dituangkan dalam Konstitusi Negara Indonesia pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Selanjutnya, jika kita berbicara mengenai kedudukan Pancasila, dapat disimpulkan bahwa makna kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian Pancasila harus mewarnai setiap hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dan yang keempat, Pancasila harus menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Nah, selanjutnya landasan hukum. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa landasan hukum. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis ditegaskan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, bisa dilihat di Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 yang menjelaskan tentang tata urutan bacaan dan pengucapan sila-sila Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tadi.
Selanjutnya bisa dilihat pada ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Selanjutnya, fungsi dasar negara. Fungsi dasar negara ini bisa disimpulkan atau bisa dibagi menjadi 4. Negara dapat dipahami bahwa dasar negara mempunyai beberapa fungsi yang antara lain pertama adalah dasar berdirinya kedaulatan negara. Yang kedua, dasar kegiatan dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, dasar dan sumber hukum nasional. Dan yang keempat, dasar bagi hubungan warga negara. Selanjutnya, jika kita melihat bukti dokumen sejarah, nah, bukti Pancasila sebagai dasar negara bisa kita tinjau di naskah pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian naskah politik bersejarah tanggal 22 Juni tahun 1945 alinea keempat yang kemudian dijadikan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau dulu biasa disebut dengan Piagam Jakarta. Kemudian naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Proklamasi tahun 1945 alinea keempat. Kemudian Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember tahun 1945 alinea keempat. Kemudian Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950 dan bukti Pancasila sebagai dasar negara yang terakhir bisa dilihat di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat setelah Dekret Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli tahun 59. Selanjutnya, syarat dasar negara. Persyaratan sebagai dasar negara sebenarnya sudah dipenuhi oleh Pancasila, di mana syarat-syarat tersebut antara lain yang pertama, Pancasila memiliki potensi menampung keadaan yang pluralistik masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia sangat beragam, baik itu suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian yang kedua, Pancasila memberikan jaminan terrealisasinya kehidupan yang pluralistik dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri atas ribuan pulau sesuai sila persatuan Indonesia. Selanjutnya, Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak manusia sesuai budaya bangsa. Hal ini selaras dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai acuan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, pandangan hidup bangsa berarti arah dan pedoman hidup suatu bangsa untuk mencapai tujuan nasional dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Yang kedua, pandangan hidup bangsa berarti pegangan dan pedoman suatu bangsa untuk memecahkan berbagai permasalahan bangsa dalam berbagai bidang baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya yang timbul dalam masyarakat.
Yang ketiga, pandangan hidup bangsa merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, juga pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Kemudian yang keempat, pandangan hidup bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri dan diyakini kebenarannya serta menimbulkan tekad pada bangsa untuk mewujudkannya. Jika kita melihat makna dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti Pancasila menjadi pedoman, pegangan, petunjuk hidup bangsa, serta keyakinan dan tujuan hidup yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Yang pertama, makna. Nah, ini maknanya ada 3, yaitu yang pertama memberikan jawaban terhadap tantangan dan hambatan dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Kedua, Pancasila merupakan konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Untuk fungsinya yang pertama sebagai kerangka acuan, baik untuk menata hidup diri pribadi maupun dalam berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat, serta berinteraksi dengan alam sekitar. Yang kedua, penuntun dan penunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang. Jika kita berbicara manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, terlaksananya fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, semua kegiatan hidup bangsa Indonesia berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila terpancar dalam seluruh tingkah laku masyarakat Indonesia. Banyak manfaat adanya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana manfaat Pancasila tersebut antara lain menjadikan bangsa Indonesia berdiri kukuh sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. Adanya pedoman pemecahan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, pedoman membangun diri bangsa Indonesia dan hubungan dengan bangsa lain. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dikukuhkan dalam Ketetapan MPR nomor 2/MPR tahun 1979. Nah, arti penting Pancasila. Jika kita berbicara tentang arti penting Pancasila, arti penting Pancasila tersebut sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa harus dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila terdiri atas 5 sila yang juga disebut sebagai nilai dasar Pancasila. Sila-sila Pancasila tersebut merupakan suatu sistem nilai. Dalam hal ini berarti bahwa setiap sila memiliki nilai dan tiap-tiap sila saling berkaitan, saling ketergantungan secara sistematis, serta di antara sila-sila yang satu dengan yang lainnya memiliki tingkatan. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, memiliki arti penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan atau cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dapat tercapai. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia
mendukung tercapainya tujuan nasional Indonesia seperti yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta yang terakhir mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada 5 poin penting. Yang pertama, pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, menciptakan sikap taat menjalankan agama menurut ajaran-ajaran yang diperintahkan dalam agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengakui dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk agama dan mengamalkan ajaran agamanya, atau dengan kata lain adanya toleransi. Kemudian tidak ada paksaan dan memaksakan agama kepada orang lain, serta yang terakhir menciptakan pola hidup saling menghargai dan menghormati antar umat beragama serta menjauhi sikap diskriminatif antar umat beragama. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kesadaran, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani, pengakuan dan penghormatan akan hak asasi manusia, mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban, mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan, dan yang terakhir memunculkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro dalam hubungan sosial. Selanjutnya, nilai persatuan Indonesia, mengakui dan menghormati adanya perbedaan masyarakat Indonesia, menjalin kerjasama yang erat dalam wujud kebersamaan dan kegotong royongan, kebulatan tekad bersama untuk mewujudkan persatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa di atas pribadi dan golongan, memiliki rasa bangga dan cinta pada bangsa dan kebudayaan Indonesia, dan yang keenam, rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Yang selanjutnya, yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, pengakuan bahwa rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan tinggi dalam negara. Ingat, rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara, mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Pengambilan keputusan bersama mengutamakan prinsip musyawarah mufakat, menghormati dan menghargai keputusan yang telah disepakati bersama, bertanggung jawab melaksanakan keputusan. Nah, nilai Pancasila, nilai-nilai yang terakhir dari nilai yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menyeimbangkan, menyelaraskan, dan mensegresikan antara hak dan kewajiban. Saling bekerja sama untuk mendapatkan keadilan, mengembangkan kedermawanan kepada sesama, membiasakan hidup hemat, sederhana, dan bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, membiasakan tolong-menolong dengan orang lain, dan yang terakhir menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
Nah, sekarang kita masuk kepada bahasan yang terakhir, yaitu membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Membiasakan tersebut bisa di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Di lingkungan keluarga bisa kita ambil beberapa contoh, diantaranya taat dan patuh pada nasihat orang tua, melaksanakan tugas keseharian di rumah sesuai pembagian kerja yang sudah disepakati bersama, melaksanakan ibadah bersama anggota keluarga, misalnya membantu adik juga yang dalam kesulitan dalam belajar. Kemudian yang paling penting mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama dalam keluarga. Dalam lingkungan sekolah, bisa kita ambil contoh seperti taat dan patuh pada nasihat Bapak Ibu guru, mematuhi tata tertib sekolah, melaksanakan tugas piket pada saat kita pembelajaran tatap muka, kemudian tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan di sekolah, serta wajib menghargai pendapat teman. Contoh selanjutnya, nilai dari dalam lingkungan masyarakat. Nah, membiasakan dalam lingkungan masyarakat. Contohnya, mentaati peraturan yang berlaku dalam masyarakat, menghargai pendapat orang lain pada saat musyawarah bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti bersama warga masyarakat. Kemudian pembiasaan perilaku yang terakhir bisa kita lihat di lingkungan bangsa dan negara. Contohnya mematuhi peraturan hukum yang berlaku, menghormati umat beragama lain yang sedang menjalankan ibadah, menyampaikan pendapat di muka umum dengan baik dan sopan. Ingat, dengan baik dan sopan, memberi bantuan kepada korban bencana alam, menggunakan hak suara dengan baik, dan sesuai aturan yang berlaku. Di sini yang perlu kita garis bawahi, yang paling utama mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Mematuhi peraturan hukum seperti apa contohnya? Misal nanti kalau teman-teman sudah bisa naik kendaraan bermotor atau mungkin usianya sudah cukup untuk mengendarai kendaraan bermotor dan sudah bisa, pastikan peraturan lalu lintas selalu dipatuhi. Ingat, meskipun mau kemana pakai helm, bawa surat-surat, dan pastinya harus mempunyai surat izin mengemudi. Nah, mungkin cukup di sini dulu pertemuan kita pada bab pertama ini. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.